semuanya, perkenalkan saya Margareta Yomelga Jelvanya Nabur dengan NIM 245314103. Jadi di sini saya bersama kelompok saya yaitu kelompok 4 akan menjelaskan analisis terkait kasus korupsi anggaran dana makanan bergizi gratis atau MBG. Jadi, seperti yang kita ketahui, bahwa makanan bergizi gratis atau MBG itu merupakan program pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas gizi anak-anak sekolah, mengurangi stunting, serta mendukung kesehatan generasi muda Indonesia. Nah, program ini menggunakan dana negara yang berasal dari pajak dan sumber pendapatan lainnya, sehingga pengelolaannya harus dilakukan secara jujur, transparan, dan juga tanggung jawab. Namun, muncul dugaan penyalahgunaan atau korupsi anggaran dana pelaksanaan program MBG. Tindakan tersebut menimbulkan kerugian negara dan berpotensi mengurangi manfaat yang seharusnya diterima oleh masyarakat, khususnya para siswa sebagai penerima program MBG. Untuk sila yang pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Sila pertama ini mengajarkan agar setiap warga negara untuk memiliki moral, kejujuran, dan juga tanggung jawab dalam menjalankan tugas dan juga amanah yang diberikan. Nah, kasus korupsi ini itu merupakan tindakan yang sangat bertentangan dengan nilai-nilai agama karena dia melibatkan ketidakjujuran, penyalahgunaan kepercayaan, dan juga pengambilan hak orang lain. Dalam kasus dugaan korupsi dana MBG, pelaku tidak menjalankan amanah dengan jujur dan baik. Kemudian, tindakan korupsi ini bertentangan dengan nilai atau ajaran agama yang mengajarkan keadilan dan juga kejujuran. Kemudian, dana yang seharusnya digunakan untuk masyarakat atau untuk kepentingan masyarakat malah disalahgunakan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Dan kemudian perbuatan tersebut ini menunjukkan kurangnya pengalaman nilai ketuhanan dalam kehidupan bermasyarakat dan juga bernegara. Dari sisi sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, program MBG sendiri bertujuan memenuhi kebutuhan gizi masyarakat khususnya anak-anak. Korupsi yang terjadi menyebabkan kualitas dan kuantitas makanan yang diterima itu berkurang, sehingga hak masyarakat untuk memperoleh pelayanan yang layak dan tidak terpenuhi. Hal ini menunjukkan sikap yang tidak adil dan tidak beradab, karena mengorbankan kepentingan banyak orang. Bihun, telur. Ada tahu nggak ada MB makanan gratis bergizi deh? Apa bahwa kami makanan gizi? Untuk SD Negeri 11 sampai saat ini belum menerima MMG, dan harapan kami yaitu MMG dapat diterima secepat mungkin karena pada saat ini anak-anak masih membawa bekal dari rumah, dan juga respon anak-anak itu sangat antusias sekali untuk mendapatkan MG. Perkenalkan, saya Reina Tasya Aldani Nasdi dengan NIM 245314132. Di sini saya akan menjelaskan analisis kasus dugaan korupsi dana program makanan gratis atau MBG berdasarkan sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Program makanan bergizi gratis merupakan program yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas gizi anak-anak Indonesia. Jika ditinjau dari sila ketiga Pancasila, yaitu Persatuan Indonesia, tindakan korupsi bertentangan dengan nilai yang terkandung dalam sila tersebut. Persatuan Indonesia mengajarkan bahwa kepentingan bangsa dan masyarakat harus diutamakan di atas kepentingan pribadi maupun kelompok. Dalam kasus ini, dana yang seharusnya digunakan untuk mendukung kebutuhan bergizi anak-anak Indonesia justru diduga disalahgunakan. Akibatnya, tujuan program untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dapat terhambat. Selain merugikan keuangan negara, korupsi juga menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Padahal,
Rasa kepercayaan dan keadilan merupakan bagian penting dalam menjaga persatuan bangsa. Ketika kepentingan pribadi lebih diutamakan daripada kepentingan masyarakat, nilai persatuan Indonesia menjadi tidak terwujud dengan baik. Saya Maria Marcella Chelsea Lumawa dengan NIM 245314126. Di sini saya akan menjelaskan tentang hubungan dari kasus tersebut dengan sila keempat. Seperti yang kita tahu, program makan bergizi gratis bertujuan untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat, terutama anak-anak yang masih bersekolah. Namun, muncul dengan dugaan penyalahgunaan atau korupsi dana yang seharusnya digunakan untuk memenuhi kebutuhan program tersebut. Akibatnya, tujuan program berpotensi tidak tercapai secara optimal dan masyarakat menjadi pihak yang dirugikan. Nah, hubungannya dengan sila keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila keempat menekankan bahwa kekuasaan dan kewenangan yang diberikan oleh rakyat harus dijalankan dengan bijaksana, jujur, bertanggung jawab, mengutamakan kepentingan rakyat. Dari kasus ini dapat disimpulkan bahwa kewenangan yang diberikan oleh masyarakat tidak dijalankan dengan benar, yaitu yang pertama, tidak menggunakan kepentingan rakyat. Dana MBG disediakan untuk memenuhi kebutuhan gizi masyarakat. Jika dana tersebut disalahgunakan, maka kepentingan rakyat yang seharusnya menjadi prioritas justru diabaikan. Kemudian kedua, menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan. Dalam sistem demokrasi, pejabat dan penyelenggara negara menerima amanah dari rakyat. Korupsi menunjukkan bahwa amanah tersebut tidak dijalankan secara bertanggung jawab dan tidak mencerminkan hikmat kebijaksanaan. Kemudian yang ketiga, menghambat tujuan musyawarah dan kebijakan publik. Program MBG dibuat melalui proses perencanaan dan pengambilan keputusan yang melibatkan pemerintah serta wakil rakyat. Korupsi menyebabkan tujuan kebijaksanaan yang telah disepakati bersama menjadi tidak tercapai secara maksimal. Kemudian yang keempat, menurunkan kepercayaan masyarakat. Korupsi dapat membuat masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap pemerintah dan lembaga-lembaga negara. Padahal sila keempat menghendaki hubungan yang baik antara rakyat dan para wakilnya dalam menjalankan pemerintahan. Kemudian dampaknya ada beberapa, yaitu berkurangnya kualitas dan manfaat program MBG, kerugian keuangan negara, menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, terhambatnya upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Nah, pada intinya, kasus korupsi dana MBG merupakan tindakan yang bertentangan dengan nilai sila keempat Pancasila karena menunjukkan penyalahgunaan amanah rakyat, tidak mengutamakan kepentingan masyarakat, serta menghambat tercapainya tujuan kebijakan publik yang dibuat untuk kesejahteraan bersama. Korupsi juga merusak kepercayaan masyarakat terhadap sistem pemerintahan dan demokrasi. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Devina Lanisha PW dengan NIM 245314130. Kali ini saya akan menganalisis berdasarkan sila kelima Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kasus dugaan korupsi yang melibatkan mantan Kepala BGN atau Badan Gizi Nasional beserta beberapa pejabat lainnya dalam program MBG atau program makan bergizi gratis dapat dianalisa secara mendalam melalui sila kelima Pancasila. Sila ini itu mengandung makna bahwa seluruh sumber daya dan kekayaan negara harus dikelola secara baik dan adil untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat tanpa adanya penyalahgunaan wewenang yang menguntungkan pihak tertentu. Pada program MBG, pada dasarnya dibuat untuk menyejahterakan dan membantu masyarakat, khususnya anak-anak sekolah agar mendapat gizi yang baik dan layak. Program ini merupakan salah satu bentuk upaya pemerintah dalam menciptakan keadilan sosial karena memberikan kesempatan bagi masyarakat atau anak-anak Indonesia yang kurang mampu untuk mendapatkan makanan bergizi tanpa memandang latar belakang sosial mereka. Oleh karena itu, dana yang dialokasikan untuk program ini seharusnya digunakan untuk kepentingan masyarakat, bukan untuk kepentingan pribadi. Namun, yang terjadi dalam kasus ini, terdapat dugaan penyimpangan dalam penggandaan berbagai barang yang nilainya mencapai lebih dari 1 triliun. Jika dugaan tersebut terbukti benar, maka tindakan tersebut secara langsung sangat bertentangan dengan sila kelima. Karena dana yang semestinya digunakan untuk menyejahterakan
anak-anak sekolah ini malah justru digunakan untuk kepentingan pribadi. Akibatnya, manfaat program yang harusnya diterima masyarakat malah menjadi berkurang dan bahkan tidak optimal. Kaitannya yang paling jelas dengan sila kelima ini adalah bahwa korupsi itu menciptakan ketidakadilan sosial. Uang negara yang berasal dari pajak dan sumber pendapatan negara yang dikumpulkan untuk memenuhi kebutuhan rakyat, ketika dana tersebut disalahgunakan, maka masyarakatlah yang akan menjadi pihak yang paling dirugikan. Dalam konteks program MBG ini, kerugian tidak hanya berupa hilangnya uang negara, tapi juga berkurangnya kesempatan anak-anak untuk mendapatkan pelayanan gizi yang berkualitas. Dengan kata lain, hak masyarakat untuk memperoleh manfaat dari program pemerintah menjadi terhambat akibat tindakan beberapa oknum. Selain itu, sila kelima juga menekankan adanya pemerataan kesejahteraan. Korupsi ini menyebabkan distribusi sumber daya menjadi tidak merata karena sebagian anggaran yang seharusnya dinikmati oleh masyarakat justru beralih kepada individu dan kelompok tertentu. Hal ini menimbulkan kesenjangan antara tujuan program pemerintah dan kenyataan yang dapat diterima masyarakat. Ketika dana publik tidak digunakan sebagaimana mestinya, maka kesejahteraan yang seharusnya dirasakan bersama menjadi tidak tercapai. Kasus ini juga menunjukkan bagaimana pelanggaran terhadap nilai tanggung jawab sosial dan amanah jabatan. Pejabat negara yang diberikan kepercayaan oleh masyarakat untuk mengelola anggaran dan menjalankan program demi kepentingan umum. Jika kepercayaan tersebut disalahgunakan, maka tidak hanya merugikan keuangan negara, tapi dapat juga merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Padahal kepercayaan publik merupakan salah satu syarat penting untuk mewujudkan keadilan sosial dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sekian analisis dari saya. Terima kasih.